Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya Menora Baedi. Untuk menu kali ini saya akan berbagi resep biryani ikan. Menu ini resep masakan Arab ya bunda-bunda, yang menjadi menu favorit keluarga bos saya di waktu-waktu spesial, contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Haji, atau juga untuk menjamu keluarga dan family adik-beradik bos saya. Di video ini saya masak untuk 30 orang ya bunda. Jadi jika bunda-bunda dan pemirsa ingin coba memasaknya, tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Untuk menu yang pertama saya akan siapkan dulu untuk buat acarnya itu bunda-bunda. Di sini saya ada timun, carrot atau wortel, bawang merah, bawang putih, jahe atau halia, cabai merah dan cabai hijau. Nah, ini semuanya akan saya potong-potong, dan juga di sini saya sediakan garam dan gula. Oke, pemirsa, di sini saya akan potong-potong dulu. Ini bawang merah. Ini kalau besar seperti ini saya potong 2, kalau lagi besar potong 4 seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan potong pula bawang putih. Nah, dibelah 2. Kalau besar boleh dibelah 4. Nah, ini halia atau jahe 4 inci. Ini dipotong tipis, ini dihabiskan semua ya, saya gunakan semua. Untuk 4 buah timun diiris halus seperti ini. Selanjutnya saya belah cabai merah dan cabai hijau. Ya, ini kalau dia panjang seperti ini, cabainya besar, buang bijinya, kita tidak ikutkan bijinya, dan dipotong 3 dan dibelah seperti ini. Karena membuat acar ini agak sedikit lama dan ribet sedikit ya teman-teman, jadi didahulukan dulu membuat acar. Selanjutnya saya potong wortel atau carrot, dipotong selebar setengah cm dan panjangnya 2 inci. Nah, diiris seperti ini, iris jangan terlalu halus dan juga jangan terlalu tebal. Nah, ini dipotong ke semuanya, kedua-dua buah dipotong sampai habis. Dan diketepikan dulu, dan timun juga. Timun bijinya dibuang, kita ambil bagian kulit seperti ini, lalu diiris. Oke, selanjutnya saya masukkan ke dalam wadah atau dalam mangkuk. Ini ke semuanya dicampur semua jadi satu. Bawang putih, bawang merah dan jahe yang sudah diiris dan dipotong. Carrot atau wortel dan timun juga. Cabai hijau, cabai merah. Ini diaduk jadi satu, nih campur menjadi satu. Selanjutnya masukkan gula 3 atau 4 sendok nasi ya, dan 1 sendok nasi garam. Dan ini diperap selama 2 atau 3 jam sambil dibalik-balik ya. Selanjutnya di sini saya membuat untuk sausnya ya. Ini saya tuangkan minyak sekitar sepertiga gelas dan masukkan biji sawi 1 sendok makan. Biji sawi kalau ada, kalau teman-teman susah di Indonesia carinya, coba cari di kedai India ya. Di Medan tidak ada, di mana supermarket mungkin ada. Setelah harum biji sawinya, masukkan 2 sendok makan cabai giling. Ini cabai kering yang saya giling, atau cilibo. Dia diaduk rata, dimasak sampai dia masak dan dia nampak agak menggerindil ya. Masukkan bubuk kunyit 1 sendok teh. Dia ditumis
hampir seperti ini ya, dia coba nampak dia sudah masak. Selanjutnya masukkan cuka, asam cuka ini setengah gelas dicampur dengan air jadi 1 gelas. Oke, sekarang tunggu sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Selanjutnya saya memasukkan gula 2 sendok nasi ya, atau 2 sendok sayur. Jika kurang boleh ditambah ya pemirsa. Oke, diaduk. Kita tunggu sampai mendidih dan gulanya hancur atau larut ya. Nah, ini sudah mendidih, dan didihkan sampai betul-betul ini sausnya pekat ya teman-teman. Setelah pekat, pastikan dia dingin dulu baru dituangkan ke dalam timun dan wortel yang sudah dikeringkan, lalu diaduk. Nah, ini sangat enak dan sedap sekali ya teman-teman, dan dia tahan lama untuk 2-3 bulan. Jadi kalau teman-teman mau masak nasi ayam, nasi tomato atau nasi bukhori, boleh makan dengan acar ini. Memang harus ada acar ya teman-teman, karena nasi ayam atau nasi tomato maupun nasi bukhori itu dia lemak, jadi harus ada acar yang pedas-pedas masam rasanya seperti ini. Oke, ini sudah siap ya, dan tunggu sampai dia sudah nanti akan mengeluarkan sedikit air. Selanjutnya di sini saya panaskan kuali, saya mau masak untuk nasi. Masukkan minyak 2-3 sendok makan dan mentega 3 sendok makan. Jadi cairkan. Di sini juga saya akan tambahkan minyak sapi atau minyak ghee. Ini sekitar 3 atau 4 sendok makan. Selanjutnya masukkan bawang merah yang diiris dan 4 sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ditumis sampai harum dan naik bau dan bawangnya berubah warna. Nah, diaduk-aduk ya teman-teman sampai harum nih, cukup harum sekali, seger rasanya. Lanjut masukkan bawang merah, bawang putih dan jahe yang telah dihaluskan. Diaduk rata sampai dia betul-betul harum dan masak. Ini bawangnya tanak ya, tuangkan air secukupnya. Kita boleh agak-agak aja ya masak airnya. Ini saya buat sekitar 2 liter. Sekarang saya masukkan ke dalam panci. Di sini saya masak nasinya 20 cup ya teman-teman, atau 20 cawan yang beras ukuran dalam rice cooker itu ya teman-teman. Susunya saya tambahkan jadi 2 kotak ya, tapi saya tidak rekod. Masukkan garam secukup rasa dan masukkan daun pandan secukupnya atau mengikut selera dan atau sesuaikan aja dengan keinginan. Oke teman-teman, ini tunggu sampai mendidih. Lanjut masak seperti masak nasi biasa ya. Nah, di sini saya sudah hiris-hiris atau saya jemur bawang besar yang dihiris dan saya goreng ya teman-teman. Saya tidak rekod dari pertamanya, kalau tidak nanti terlalu panjang videonya. Ini masaknya komplit ya teman-teman, hidangannya. Oke, ini digoreng sampai dia berwarna kuning dan keemasan. Nah, ini seperti ini dibalik-balik sampai merata. Ini bawangnya saya jemur dulu karena bawang besar itu kan dia mengandungi banyak air ya teman-teman. Kalau bisa diperas. Kalau enggak nanti lama sekali dia digoreng dan mengandung minyak terlalu banyak. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya ini diangkat.
Jangan dikasih tepung ya teman-teman, nanti kalau dikasih tepung dia jadi dia lain. Bawang merah dengan bawang besar lain, kalau untuk digoreng itu dia nggak bisa dikasih tepung, tapi dikasih garam. Sewaktu mau menggoreng kita gaul dia dengan garam. Oke, ini saya tidak rekod ke semuanya ya, ini 2 talam saya goreng 4 kali goreng. Oke, dia sampai seperti ini ya, nanti dia akan jadi agak kecoklatan sekali. Nah, diangkat. Oke, setelah menggoreng bawang ini saya lanjut goreng telur ya teman-teman. Di sini saya masak juga telur rebus sekitar 25 biji. Saya tidak cukupkan untuk 30. Jadi kalau anak-anak atau yalah budak-budak mau makan, takut kita nanti dia kena tulang ikan ya. Jadi kita sini masukkan telur. Nih, telurnya saya sudah siap rebus dan sudah dikopek, dan ini ikannya ikan siakap ya. Ya teman-teman, kalau menggunakan ikan tenggiri boleh, tapi tenggiri kayaknya agak mahal sedikit. Ini saya goreng dulu telurnya sampai dia berwarna coklat seperti ini. Dan di sini sambil menunggu telur masak, saya akan blender dulu cabai hijau ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lagi agak pedas, karena saya pernah masak di Indonesia ini buat kenduri, orang teman-teman tetangga jiran bilang kurang pedas. Memang masakan Arab mana ada yang pedas ya, dia tidak terlalu pedas. Tapi kalau teman-teman mau coba untuk dia pedas, beri tambahkan cabai. Ya, ini saya gunakan cabai sekitar 15 biji, tapi saya tidak pakai cabai rawit karena cabai rawit perut saya tidak tahan, dan bos saya juga tidak tahan pakai cabai rawit. Oke, ini telurnya sudah siap ya teman-teman. Selanjutnya saya mau goreng ikan. Nah, ikannya digoreng dulu. Ini ikannya enak ya teman-teman, dia memang agak lembut sedikit, lain dengan ikan tenggiri. Ikan tenggiri itu agak keras kalau digoreng. Nah, jangan lupa terus dibalik. Ini saya pakai ikannya 8 ekor, saya potong 30. Pas-pas saja karena bos saya cakap 30 yang akan datang. Samalah dengan keluarga semua di rumah, 30 orang. Tambah telur 25 butir ya, udah cukup lah itu. Oke, ini sudah siap teman-teman, tapi di sini ini saya tidak rekod ya teman-teman, menggoreng kacang badam dan kismis. Nah, di sini ini saya gunakan rempah biryani yang 70 gram. Jadi saya gunakan 2 bungkus, dan saya sudah haluskan ini dalam mangkuk ya. Kacang badam sekitar 40 butir. Saya tambahkan dulu lada putih, ini saya tumbuk ya, lada putih. Saya nggak ada yang halus daripada kedai, dah habis. 2 sendok makan lada putihnya, dan ini jahe 1 sendok makan. Jahe itu halia ya teman-teman, di Malaysia orang menyebutnya halia, bukan jahe. Nah, di sini saya tambahkan bawang putih dan bawang merah ya, ini yang ditumbuk saja, saya tumbuk. Kalau teman-teman mau di blender silakan ya, 2 sendok makan. Selanjutnya saya tambahkan air. Di sini saya bancur dengan air ya, air biasa aja. Jadi kalau kita tumis nanti dia bumbunya benar-benar masak ya, dia tidak macam hangit gitu. Kalau kita tidak tambahin air, dia bisa macam rasa hangit gitu, cepat keringnya. Ini tadi bumbunya cuma 1 ya, sekarang saya tambahkan lagi. Rempah biryani ini saya ingat adalah di supermarket. Oke, diaduk rata. Selanjutnya saya panaskan kuali besar ya teman-teman.
dan tuangkan minyak yang sisa gorengan ikan tadi ya, secukupnya, sekitar 1 cawan atau 1 gelas. Nah, ini bumbunya yang sudah diaduk tadi dan cabai hijau yang saya sudah blender. Ini kismis dan kacang mente ya. Di sini ada susu dan ikannya sudah selesai digoreng. Selanjutnya saya tumiskan dulu bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini diaduk sampai tercium harum ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan sedikit air. Saya gojakin dulu tempatnya. Nah, sudah harum nih, saya masukkan cabai hijau. Diaduk rata sampai tercium harum ya, dan cabai yang sedikit dimasak. Tambahkan sedikit air. Sampai dia pecah minyak seperti ini, dia meletup-letup, dan aduk lagi. Gunakan api yang sedang ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan susu atau yogurt boleh ya teman-teman, kalau teman-teman ada yogurt. Kalau nggak ada susu ya, boleh tambahkan juga air. Oke, yogurt dan air. Nah, ini diaduk rata. Numis bumbunya betul-betul masak ya teman-teman, mateng ya. Nah, ini sudah mendidih. Sini saya masukkan kismis dan kacang mente atau kacang gajus. Sudah mendidih, masukkan. Sini saya gunakan daun pudina, daun bawang, daun ketumbar. Daun pudina itu daun mint ya teman-teman, dan juga daun sup. Kalau di Indonesia susah mencari daun-daun semua ini, boleh pakai daun bawang aja ya teman-teman, bisa pakai daun pre. Karena saya sudah coba ya, makanya saya bilang enak. Nah, masukkan telur. Karena masa ini saya sudah coba di Indonesia, dan kalau biryani itu kan pakai beras mati ya teman-teman. Kalau nggak ada, boleh kita gunakan beras biasa aja. Nah, di sini saya tambahkan sos tomat, lebih kurang 2 atau 3 sendok makan, dan juga saus cabai atau saus cili sedikit untuk balancekan rasanya. Dan jangan tambahkan garam ya teman-teman, nanti kemasinan karena bawang sudah letak garam. Lagi kalau kita letak garam nanti susah kita mengaduknya. Oke, selanjutnya di sini saya masukkan bawang. Karena saya tidak masukkan dulu ikan ya, karena takut nanti ikannya hancur. Masukkan bawang dulu. Tapi kalau masak ayam boleh masukkan ayamnya dulu ya. Oke, masukkan bawang secukupnya. Oke, diaduk rata. Udah dicicipin teman-teman apa yang kurang. Oke, di sini saya tambahkan lagi, nampaknya kurang dia bawangnya. Jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Ini cepat mengentalnya nanti. Oke, jangan lupa dikoreksi rasanya. Oke, biarkan sampai mendidih ya. Selanjutnya saya masukkan ikan karena dia sudah merata, sudah mengental ya. Dia masukkan ikan dan diaduk perlahan-lahan ya teman-teman, jangan sampai ikannya hancur. Nah, ini sudah meresap ini nanti sebati, dan kita perlahankan sedikit api, jangan nanti dia di bawah gosong ya, karena kita mengacaunya tidak terlalu kuat, pelan-pelan seperti ini. Nah, ini sudah siap.
sudah masak teman-teman. Ini siap untuk disajikan, nanti kita boleh panaskan lagi. Oke, selanjutnya di sini saya mau masak untuk dalnya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah panaskan kuali. Ini bawang besar dan 4 sahabat ya, seperti biasa. Tumis, diaduk-aduk sampai tercium harum dan berubah warna bawangnya. Nah, aduk-aduk lagi. Selanjutnya di sini saya mau tambahkan bawang merah, bawang putih dan jahe yang sudah atau halia yang sudah dihaluskan. Oke, ditumis sampai harum ya. Aromanya tercium harum. Selanjutnya di sini saya tambahkan cabai giling atau cilibo, cili kering yang di blender ya, 2 sendok makan. Ini saya memasak 1 kuali ini juga ya teman-teman, sayur dalnya atau sayur kari. Oke, diaduk. Selanjutnya saya tambahkan sedikit air. Masukkan rempah kari daging 3 sendok makan. Diaduk rata sampai pecah minyak. Nah, di sini saya gunakan paru ya, daging paru yang sudah direbus lembut atau empuk. Masukkan, tumis sampai dia sedikit meresap bumbunya. Oke, tambahkan air secukupnya teman-teman. Kita didihkan kembali dia agar bumbu karinya ini meresap pada paru. Oke, biarkan sampai mendidih. Oke, jika sudah mendidih, masukkan sayurnya. Di sini saya gunakan terong, ungu, kentang, kacang panjang dan juga wortel atau carrot ya. Masukkan air sesam jawa ya teman-teman, jadi sayur-sayurnya tidak cepat hancur. Selanjutnya diaduk sampai rata. Oke, dan biarkan sampai mendidih. Dan masukkan santan cairnya terlebih dahulu. Masukkan gula dan garam secukup rasa ya. Dia diaduk lagi. Di sini saya masukkan daun bawang ya, 2 batang atau 2 pokok ya, daun bawang, dan juga saya masukkan daun pudina atau daun mint, daun ketumbar dan juga daun sup segenggam. Sedikit-sedikit diambil jadi 1 genggam ya teman-teman. Nah, diaduk rata. Aromanya sangat sedap sekali teman-teman, bikin lapar. Selanjutnya saya di sini mau masukkan kacang dal. Oke, di sini saya lupa masukkan terlebih dahulu tadi, tapi nggak apa karena ini kacangnya saya sudah rebus dulu, sudah empuk. Nah, diaduk rata. Biarkan sampai semuanya sebati ya teman-teman, dan mendidih sekali lagi. Lanjut di sini saya mau tuangkan santan pekatnya teman-teman, atau santan kentalnya sekitar 1 mangkok. Ini saya tuangkan, lalu kita aduk dan didihkan sampai mendidih ya. Oke, ini teman-teman udah siap ya sayur dalnya dan juga biryani ikannya. Semua udah siap. Ini kita boleh sajikan dengan selada ya teman-teman, potongan selada.
tomato atau tomat dan juga timun. Karena tamunya sebelum maghrib sudah sampai, jadi saya tidak bisa rekod waktu menghidangkannya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, inilah resep untuk hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terus sokong saya Munawwarah Paidi. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar teman-teman dan bunda-bunda permisa semua tahu kalau saya upload video terbaru. Salam sayang dari saya Munawwarah Paidi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Selamat mencoba. Jumpa lagi.